Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi, yaitu sebagai tugas dari guru penggerak modul 1.4 yang menjadi tagihan bagi saya dalam berbagi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Yasin, yang telah hadir dan memberikan dukungan kepada saya selaku guru penggerak, dan tak lupa kepada Bapak dan Ibu guru, rekan kerja SDN Perintis yang saya banggakan, dan saya juga ucapkan terima kasih pula telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Kita akan membahas tentang penerapan budaya positif. Dalam acara ini ada beberapa yang akan dipaparkan atau konsep utama dari model budaya positif di sini. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan restitusi. Sebelum kita mulai kepada pemaparan disiplin dalam kegiatan atau misalkan dalam membuat keyakinan budaya positif, diperlukan adanya disiplin. Disiplin di sini dalam budaya kita adalah maknanya menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini dan disiplin di sini menginginkan seseorang untuk patuh pada kita. Kalau di sini dengan ketidaknyamanan, berarti ada salah satu di antara kita ada yang merasa tidak nyaman karena bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi karena adanya peraturan yang memungkinkan, yang mengharuskan kita harus mematuhinya. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini motivasi intrinsik adalah yang berasal dari dirinya sendiri, yang merasakan atau yang meyakini suatu kebajikan pada dirinya sendiri, bukan berasal dari luar. Kalau misalkan yang berasal dari luar, ini maksudnya adalah bahwa ada beberapa yang misalkan adanya hukuman, adanya penghargaan, itu merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin yang berasal dari dirinya sendiri atau intrinsik. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang.
kita namakan adalah nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini ada beberapa organisasi. Di sini saya hanya memaparkan 3, yaitu Pelajar Pancasila, 9 Pilar Karakter, dan IBO Primary Year Program atau PYP. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Ada yang berasal dari pelajar Pancasila, yaitu yang ada berapa? Ada 6. Siapa yang ingat? Apa Ibu? Apa yuk? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1, 2, kebinekaan global, ya, gotong 3. royong, kreatif, berpikir kritis serta mandiri. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga ada yang namanya 9 pilar karakter. Di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian yang lainnya di sini ada IBO Primary Year Program, jadi ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, hampir sama dari semua pelajar Pancasila. 9 pilar karakter ada dari PYP atau Primary Year Program, hampir sama adanya keinginan dan nilai-nilai kebajikan seperti ini. Nah, sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan biasanya muncul suatu pertanyaan pada dirinya, yaitu bagaimana kalau kita tidak melaksanakannya, apa nanti akibatnya? Akibat yang dihasilkan dari tidak melakukannya apa? Kalau misalkan yang untuk orang yang menginginkan imbalan atau penghargaan, muncul pertanyaannya adalah apa yang didapat setelah melakukannya. Nah, kalau misalkan yang di sini yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu munculnya dari diri sendiri atau yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Ya, jadi yang 2 di atas adalah motivasi ekstrinsik, kemudian yang terakhir adalah motivasi intrinsik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila beda, bagaimana perbedaannya? Maka Kak Ibu, saran Bapak, kira-kira hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak? Tidak. Sama-sama hukuman tapi berbeda. Berbedanya di mana? Itu harus hukuman betul-betul kalau sudah ada toleransi. Ada toleransi, ada konsekuensi. Nah, di sini emang kalau misalkan secara dari katanya, dari itu hukuman dan konsekuensi di sini adalah kata yang berbeda. Kalau misalkan hukuman itu biasanya berasal dari salah satu pihak.
yang berwenang biasanya. Kalau misalkan di kelas berarti dari seorang guru terhadap muridnya. Biasanya seperti itu, tanpa memikirkan apa yang berasal dari siswanya sendiri. Itu hanya berasal dari salah satu pihak saja. Kalau konsekuensi itu biasanya berasal dari dua-duanya. Kalau misalkan di kelas berarti antara guru dan murid sudah memiliki kesepakatan. Kalau misalkan terlambat 10 menit, maka dia akan mengurangi jam istirahatnya selama 10 menit untuk mengerjakan tugas yang ketinggalannya. Seperti itu. Ya. Nah, untuk lebih memahami, kepada Bapak Ibu guru dimohon untuk mengisi kuis. Disiapkan handphonenya atau laptopnya. Mangga Kak Ibu sareng Kak Bapak dibuka Google-nya, yaitu tentang Kahoot It. Kalau misalkan yang udah ada aplikasinya, tinggal klik aplikasinya kalau di handphone. Kalau tidak, buka aja Chrome Kahoot, K-H-O-O-T, It, yang It-nya. Sudah ketemu? Sekarang kalau misalkan sudah terbuka, masukkan PIN yang ini nih, yang 5964790. Nanti belum dimulai. Nanti di sini kalau sudah setar nanti baru bisa isi sama. Ayo Bu. Ini yang bisa siapa yang pindah bisa masuk? Yang itu Bu 596. Oke. Satu udah ada 8, yang 2 belum bisa masuk. Gak apa-apa, kita mulai saja ya. Keluar nggak?
coba ulang. Nah, itu. Karena terlalu lama, biarin ya, yang bisa masuknya cuma 8 ya. Ibu, bapak dan yang belum bisa masuk bisa dilihat saja ya. Kita mulai ya. Maka waktunya setiap soal yaitu adalah 20 detik. Kalau misalkan betul itu tinggal pilih true. Kalau misalkan salah, false ya. Di situ ada yang warna biru, ada yang warna merah ya. Maka siap Bu. 1, 2, 3. Belum. Mangga. Ini soalnya di sini, lihat di depan. Hukuman atau yang betul, yang true, yang false atau salah. Ini maksudnya hukuman, ini ada hukuman bukan ini. Nah, di sini kan tadi di sini kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang selama 10 menit. Itu adalah hukuman. Betul tidak? Kalau betul jawabannya adalah true. Kalau salah berarti jawabannya false. Oke, atau enggak orang baca. Ya, udah siap? Kalau misalkan di sininya ada hukuman, ada konsekuensi. Ini yang ini merupakan pernyataannya, yang ini atau hukuman atau konsekuensi. Ya, di situ sudah disebutkan apakah ini termasuk konsekuensi atau misalkan hukuman. Kalau salah berarti tinggal itu. Oke, siap. Nilainya yang pertama adalah Bu Us, Bu Atun, saya Dita Rosita kedua dan kita lanjut ya ke yang nomor 2. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah sampai situ. Ini adalah konsekuensi. Konsekuensi atau bukan? 100 kali terlalu banyak. Nah, ya, kalau misalkan ini ada kaitannya, itu adalah termasuk ke dalam konsekuensi dengan permasalahannya. Ya. Sekarang, ini masih Bu Atun dan Donita yang kedua ya. Kemudian yang ketiga kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Betul semua nih, gak ada yang salah. Kita lanjut ya. Masih Bu Atun dan Donita dan Bu Ane. Sekarang ke pertanyaan keempat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah konsekuensi. Ada yang 4 betul, ada yang 4 salah. Di sini membersihkan coretan yang dibuatnya. Kalau yang dibuatnya sendiri adalah konsekuensi, ya. Oke. Bu Yaya ada yang
Bu Yayat langsung naik sempamat tuh ya. Kita lanjut. Oleh siapa? Berat siapa? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Adalah konsekuensi. Jawabannya adalah hukuman. Berarti itu adalah salah. Ya. Wih. Bunita langsung mengejar ya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Apa itu ya? Dulu, masa dulu? Itu adalah hukuman. Ya, makanya jadi di situ adalah pas salah. Ya. Maksudnya redaksinya ya? Apa Nah. hukuman atau konsekuensi? Iya, di situ kan ada tulisan. Iya, Nah, redaksinya. iya konsekuensi. Kalau disebutnya konsekuensi, iya, Itu apa hukuman? iya. Jadi Atau jangan mencari konsekuensi apa hukuman, redaksinya, bacaannya. Iya. Jadi orang hanya memilih apunnya doang. ayat 60 tuh. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Konsekuensi atau bukan? Nah, jawabannya adalah harus dibetulkan dulu nih. Di sini adalah lari mengelilingi lapangan pada pelajaran apa? PJOK selama 10 menit. Yang lain 10 menit itu sudah melakukan pemanasan, sudah apa? Jadi ini adalah lari ini adalah sebagai pemanasannya untuk dia. Maka ini adalah dinamakan dengan konsekuensi. Yang ke-8, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya adalah hukuman. Betul atau salah? Nah, di sini adalah bentuknya adalah hukuman karena tidak sesuai. Ya. Masih meminta. Yang ke-9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa itu? Konsekuensi atau bukan? Hampir semua betul ya. Itu adalah konsekuensi.
sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan adalah konsekuensi. Konsekuensi atau bukan ini atau hukuman? Itu adalah berbentuk hukuman, ya. Nah sekarang terakhir nih, podium ketiga siapa sudah di sini? Wih, tepuk tangan. Yang kedua Pak Ahmad, yang pertama adalah siapa ya? Budita Rosita. Selamat. Ya, oke. Oke, kita akhiri saja ya. Tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah di sini kita perjelas lagi. Jadi di sini adalah hukuman, itu hukumannya merujuk pada tindakan atau proses yang sengaja diberlakukan oleh otoritas atau pihak berwenang bagi respon terhadap perilaku yang dianggap melanggar aturan. Kalau berarti di sekolah mah bisa dari kepala sekolah atau guru. Nah, sini sedangkan konsekuensi di sini adalah hasil atau akibat dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh seseorang. Ini bisa berupa efek positif atau negatif yang muncul sebagai hasil dari suatu tindakan. Nah, kalau misalkan yang terakhir yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti di sini ketika misalkan siswa atau murid melakukan kesalahan, guru di sini memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mencari solusinya sendiri dengan nanti ada beberapa tahapan, yaitu dengan 3 segitiga restitusi, tapi nanti dibahasnya setelah ini. Ya, jadi di sini dianggap bahwa siswa itu bisa membuat solusi sendiri dari permasalahan yang dilakukannya. Jadi tinggal guru hanya menggalinya saja, sehingga nanti anak atau murid sadar akan kesalahannya, kemudian memperbaikinya apa yang harus dilakukannya secara mandiri. Seperti itu. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Kenapa bisa dihukum dengan penghargaan? Di sini kalau misalkan kita berulang kali memberikan hadiah kepada anak-anak atau murid-murid kita agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari suatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi ketika kita menjanjikan sesuatu kepada murid kita menganggap bahwa anak tidak bisa melakukan sesuatu hal, sehingga dibutuhkan dorongan atau motivasi ekstrinsik, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ketika misalkan kita meminta sesuatu, misalkan anak diberikan tugas atau apa, kalau misalkan anak setelah mengerjakan tugas akan diberikan hadiah. Nah, ini kelamaan akan menjadi hukuman.
Jadi antara hukuman dengan penghargaan itu hampir mirip. Ada jangka panjangnya ketika misalkan kita memberikan hadiah secara berulang kali, anak akan tidak akan mengenal kebaikan dirinya sendiri atau kemampuannya dirinya sendiri, keterampilan yang dimilikinya sendiri. Jadi nanti adalah keinginannya yaitu bakal tertutup dengan hadiahnya. Rasa bangganya terhadap kebisaan mereka, keterampilan mereka akan tertutup. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada hadiah, ia akan tidak melakukannya. Ya. Jadi hati-hati dalam memberikan penghargaan terhadap murid-murid kita. Nah, setelah tadi hukuman, sekarang ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Di sini nih, mengapa? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Alasannya kenapa? Untuk keselamatan. Kalau misalnya yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa itu? Kebersihan, kesehatan. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan, ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan seperti tadi yang disebutkan keselamatan, kesehatan, ini adalah menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan dari diri sendiri. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi berbeda kalau misalkan kita mengikuti peraturan dengan berasal dari dirinya sendiri, akan hasilnya berbeda. Nah, di sini kalau murid-murid pun sama seperti itu, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti dari sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi ada suatu aturan, tapi anak itu tidak mengerti apa tujuan dari aturannya itu, nilai apa yang diinginkan ibu bapak guru kepada muridnya dalam aturan itu. Misalkan terlambat masuk kelas misalkan jam 7.30, tidak boleh terlambat. Itu gimana itu? Untuk dalam nilai apa? Kira-kira nilai kedisiplinan bisa. Siapa lagi? Karakter bisa. Atau misalkan kalau misalkan ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini adalah jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat negatif. Jadi ada jangan, tidak, itu adalah kalimat-kalimat negatif. Sehingga kalimat-kalimat itu harus dirubah menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Maksudnya di sini kalau misalkan keyakinan kelas yang ibu bapak guru sama muridnya lakukan atau buat yang disepakati terlalu banyak, maka anak juga akan terlalu bingung mau apa, susah mengingatnya. Ambillah saja 5 atau sampai dengan 7 lah. Kalau untuk anak SD membuat keyakinan kelasnya. Nah, di sini keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti
berarti harus menyesuaikan dengan kondisi di kelas atau di sekolah kita, apa yang diperlukan. Kemudian di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berarti di sini semua anak, semua murid dalam membuat sebuah keyakinan kelas harus terlibat, harus membuat apa yang diinginkannya kita sampaikan untuk kenyamanan kelas ketika belajar. Misalkan yang ini sukanya misalkan tidak ribut, ya, itu adalah peraturan. Peraturan itu bisa berbentuk negatif, nanti akan dirubah menjadi positif, ya. Kemudian di sini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti di sini keyakinan kelas bisa berubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kelas masing-masing. Nah, di sini ada tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan. Ini adalah peraturannya. Di sini kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang diinginkan Bapak Ibu guru terhadap muridnya? Kira-kira kembalikan barang ke tempatnya. Disiplin, ketertiban, apalagi kira-kira? Kalau jujur itu bukan menempatkan pada tempatnya, ya. Kalau ini barang yang ada di sekolah, setelah pakai balikan lagi, kira-kira apa itu? Tanggung jawab. Jadi setelah memakai dikembalikan lagi, itu adalah sebagai bentuk dari tanggung jawab murid, ya, dalam mengelola barang yang ada di kelas. Nah, di sini dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa yang diinginkan? Menghormati atau menghargai orang lain. Nah, kalau ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Terus apa lagi? Komitmen, ya. Jadi masuk adalah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa ini? Menghormati. Apa lagi kira-kira? Coba kira-kira apa? Bisa kekerasan. Berarti bisa toleransi bisa. Nah, di sini kita bergantian atau menunggu giliran. Tertib, ketertiban di sini bisa. Terus apalagi di sini dilarang merokok. Untuk apa itu? Kesehatan bisa. Terus apa lagi? Menghargai hak orang atau menghargai orang. Karena mengganggu. Kemudian di sini kita prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini ada beberapa tahap dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi di sini peraturannya diserahkan dulu kepada anak-anaknya. Terserah anak mau menuliskan apa, nanti kita tempelkan di papan tulis peraturan-peraturan yang dibuat oleh anak. Kemudian di sini setelah menempelkannya, tugas dari Bapak dan Ibu guru adalah mencatat semua masukan-masukan dari para murid. Jadi
masukkan yang ditempelkan tadi di apa namanya di papan tulis atau misalkan di apa itu namanya teh? Kertas apa namanya? Itu yang gede yang kayak mading kok, karton bisa. Nah dari situ bisa. Nah ini jangan sampai ada yang terlewat, karena itu adalah hak dari semua anak, ya. Nah, kemudian dicatatlah semua oleh bapak ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, jadi peraturan-peraturan yang masih dalam berbentuk negatif yang kata ada jangan, tidak, itu rubah dulu menjadi kalimat positif. Di sini dicontohkan adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Tetap berubahlah menjadi kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Nah, setelah udah menjadi kalimat positif, di sini tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi yang sudah dicatat dilihat kembali, kemungkinan banyak yang hampir mirip-mirip. Di sini dikelompokkan lagi, ya, disaring lagi supaya lebih sedikit dan lebih dipahami oleh murid. Nah, di sini tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Setelah ini semua dari guru maupun siswa melihat kembali. Kemudian setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang menjadi lebih sedikit. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga di sekolah persilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelasnya, termasuk guru, siswa atau warga sekolah. Jadi semua yang terlibat kalau misalkan di kelas berarti antara guru dan murid ditandatangani semua, ya. Kemudian kalau misalkan sudah ditandatangani, diletakkanlah di dinding kelas. Sama seperti dengan tata tertib gitu, seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 6, ya. Nah, sekarang kita berlanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, pokoknya yang inti yang untuk bertahan hidup. Kalau tanpa itu maka tidak bisa hidup, itu ya. Yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini yang dinamakan dengan kebutuhan disayangi dan diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat adalah kebutuhan untuk bebas
adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Nah, di sini untuk lebih memahami, di sini diceritakan ada anak kelas 3 SD, Dinda yang namanya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira ini dari 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira apa yang diinginkan oleh Dinda? Kebutuhan apa? Hah? Kebebasan, kesenangan, atau yang mana? Kira-kira? Kalau kasih sayang biasanya berbentuk rasa ingin diterima. Kira-kira ini kebebasan atau kesenangan atau penguasaan? Penguasaan. Nah, kita buktikan ya. Kebebasan, kesenangan. Nah, di sini kan sudah Nah, ibu guru, aku tidak boleh bersenandung. Kan senandung itu keinginan, beringin merasa senang, ingin bersenandung, tetapi tidak diperbolehkan oleh ibu gurunya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau jawaban dari Dinda seperti ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa ini? Nah, ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga, kira-kira kalau misalkan jawabannya seperti ini, aku kesel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa? Penguasaan, kebebasan, atau apa? Kira-kira apa? Nah, ini adalah penguasaan. Yang terakhir. Nah, kalau misalkan jawabannya aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah, kira-kira apa ini? Nah, ini adalah yang terakhir, ya, adalah berbentuk kebebasan. Nah, sekarang kita beralih ke 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga adalah sebagai teman, posisi sebagai teman, kemudian yang keempat adalah posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi dari manajer. Jadi 5 posisi guru, ada 5 posisi guru, posisi kontrol guru itu. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, ini dicontohkan di dalam sebuah video. Ini adalah kasus seorang posisi kontrol guru dalam penghukum, sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba?
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dari video tadi, kira-kira perasaan muridnya bakalan seperti apa? Kira-kira sedih, merasa sakit hati karena dibentak, terus apa lagi kira-kira? Kesal, ya. Nah di sini di dalam posisi penghukum, guru sebagai posisi penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, biasanya hukuman fisik maupun verbal, berarti bisa kata-kata kayak kasar yang menyakitkan hati dari murid-muridnya. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Jadi seakan-akan aturannya berasal dari dia sendiri, ya. Dia yang harus selalu benar. Dan di sini apa lagi? Kamu selalu saja salah. Jadi menganggap anak itu selalu salah. Tidak ada yang dilakukannya benar, menutup kebenaran atau misalkan kebaikan dari anak karena ada satu kesalahan. Nah di sini dalam posisi penghukum, nada suara tinggi berarti biasanya melengking, kan? Ya, tarik bahasa tubuh melotot sengaja dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Itu adalah salah satu ciri dari posisi kontrol penghukum. Kira-kira kita termasuk yang mana? Ya, biasanya kesini kita, ya, menjudge anak selalu salah. Anak tidak pernah melakukan kebenaran, kebaikan. Nah, terus di sini kemungkinan muridnya akan menjadi marah, mendendam, dan bersifat agresif. Kalau misalkan itu bisa, kalau misalkan nih, motor apa kayak ini, bocoran sebenarnya banget. Nah, itu adalah salah satu dari akibat dari posisi guru sebagai penghukum. Nah, kita lihat video posisi guru dalam membuat rasa bersalah muridnya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Maaf doang. Nah, belum, Bu. Tenang. Nah, di sini kira-kira kalau misalkan posisi gurunya sebagai pembuat rasa bersalah, apa yang terjadi kepada anaknya? Menjadi beban, menjadi merasa bersalah karena kesalahannya ibu bapak guru dianggap tidak bisa mendidik anak atau muridnya oleh kepala sekolah. Di sini biasanya bahasanya tidak tinggi lagi, mulai melembut. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian bersalah atau rendah diri
Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal bisa ya tanya. Nah di sini pembuat merasa bersalah biasanya suaranya juga sudah memelas, sedih, atau bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, akan biasanya akan mengatakan, adik kamu bagaimana ya, gitu. Kemudian murid di sini akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah di sini ada video posisi sebagai teman. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Jadi bisa kan? Bisa lah bu. Ya Kalau sudah selesai kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, dari video tadi di sini ada keakraban antara murid dan guru, sama halnya seperti kepada temannya. Nah, di sini posisi guru sebagai teman, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, baik dengan kata-kata atau maupun dengan perbuatan, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Di sini positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian kalau guru yang seperti ini yang memposisikan kontrolnya sebagai teman, biasanya akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kata-kata yang muncul, yang biasanya muncul adalah ketika kita mengobrol dengan seorang teman. Nah, di sini dalam posisi kontrol sebagai teman, guru biasanya nada suaranya sudah ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi ada bercandanya sehingga anak tidak lagi merasa canggung terhadap gurunya. Nah, di sini murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Tetapi selain dampak dari positif, ada yang bersifat dampaknya negatif, yaitu menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Ya. Jadi ketika guru itu yang memerintah, dia akan melaksanakan. Ketika guru lain yang memerintah, dia akan tidak mau melaksanakan. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ke video posisi pemantau. Masih sinare, tenang. Selamat pagi bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu.
Di dalam video tadi, guru di situ memposisikan sebagai pemantau. Jadi antara guru dan murid sudah memiliki keyakinan atau peraturannya. Kalau misalkan masuk sekolah itu adalah jam 7.00, dia menanyakan keyakinannya dulu. Kemudian setelah menanyakan keyakinan, ibu bapak guru menanyakan apa konsekuensi yang atas yang dilakukan oleh murid tersebut. Jadi sudah mengetahui, guru hanya memantau saja, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan apa, tetapi anak sudah tahu konsekuensinya ketika melakukan sesuatu. Di sini posisi memantau di sini atau mengawasi, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Berarti guru adalah mengawasi murid-muridnya. Di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi asas dasarnya adalah peraturan dan konsekuensi. Kemudian biasa pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah pertama kali pasti menanyakan peraturannya dulu. Ya, ketika anak terlambat berarti menanyakan tentang peraturan jam berapa kita masuk. Terus menanyakan sanksinya ketika dia terlambat, apa sanksinya. Jadi sudah antara murid dan murid dan guru sudah mengetahui atau sudah menyusun konsekuensi secara bersama. Kemudian di sini pada posisi pemantau, nada suara sudah datar, bahasa tubuh juga formal karena dia hanya pemantau saja. Ya. Kemudian di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Di posisi terakhir atau manajer, di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mencari solusi bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Di sini tugas jadi seorang gurunya di sini adalah menggali apa yang dilakukan murid supaya tidak dilakukan kembali pada hari-hari selanjutnya. Di sini kalau tadi dicontohkan bahwa Naren adalah terlambat
pukul 7.20. Sudah terlambat 20 menit. Di sini guru menanyakan kepada Naren apa keyakinan yang harus ditingkatkan. Apakah kamu meyakininya, kemudian apakah kamu bersedia memperbaikinya, kemudian memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi siswa mencari sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Kemudian di sini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, dan posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi di sini hanya membimbing anak yang mencari solusinya, anak yang mencari untuk memperbaiki kesalahannya. Dari sini terakhir, pembahasan terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Restitusi di sini ada yang dinamakan dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini kita ada sebuah video tentang penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu bijak untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tadi yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Di sini bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus di sini anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah
ketika menstabilkan identitas anak itu yaitu bisa dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi di sini untuk menstabilkan anak dulu supaya anak tidak lagi terlalu merasa bersalah di sini. Kemudian yang kedua, di tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Di sini, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari suatu tindakan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu utarakan untuk memvalidasi tindakan yang salah kepada anak, yaitu dengan yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan. Nah, di sini menanyakan alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian bisa juga dengan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini pertanyaan yang bisa diajukan oleh Bapak Ibu guru salah satunya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa. Bapak dengar tadi pagi kamu bertengkar ya di kantin? Iya Pak, saya membasahi topik Kanza terkena air yang saya mainkan. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Bapak tidak tertarik dengan siapa yang salah, tapi bagaimana memperbaiki. Terus apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya memainkan air minum yang saya beli di kantin dan tidak sengaja kena topik Kanza. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Pak, saya ingin bersenang-senang main air dengan teman yang lain. Oh, pasti kamu merasa senang ya bermain air dengan teman-temanmu. Iya Pak, saya merasa senang bermain air. Habis ulangan matematika tadi sangat menguras otak saya. Bersenang-senang boleh, tapi harus melihat situasi dan cari alternatif lain agar kamu merasa senang tapi tidak mengganggu orang lain. Kira-kira perbuatan kamu yang kamu lakukan di kantin sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak Pak, Nah, keyakinan kelas apa yang kamu telah langgar? menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar topik Kanza bersih kembali? Nah, apakah kamu bersedia mencuci topik Kanza? Iya Pak, bersedia. Saya akan meminta topik Kanza untuk dicuci di rumah dan kembali. Kira-kira apa yang kamu dapatkan ketika kamu mau memperbaiki masalah ini? Menjadi lebih menghargai orang lain. Dalam video yang tadi merupakan pengimplementasian dari segitiga restitusi yang dilakukan oleh saya.
respon dari siswa setelah melakukan restitusi, murid merasa lega dan bangga terhadap dirinya karena mampu mengaitkan perilaku dengan nilai-nilai keyakinan dan bersedia memperbaiki masalah serta mampu memecahkan masalah. Saya sebagai CGP merefleksi diri dari kegiatan implementasi yang dilakukan oleh saya. Setelah saya melakukan penerapan segitiga restitusi, saya meyakini bahwa dengan memunculkan motivasi intrinsik yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, murid mampu memperbaiki masalah dan memecahkan masalah sehingga dapat menjadi siswa mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian rencana perbaikan implementasi yang saya lakukan adalah saya akan memperbaiki implementasi ke depan dengan memperbaiki dalam penerapan restitusi dalam menggali restitusi yang terakhir seperti itu. Saya itu adalah sebagai tugas dari saya untuk melakukan restitusi. Nah, sekarang materi sudah tersampaikan semua. Ada pertanyaan? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah mengganggu waktunya harusnya sudah pulang, masih bisa di sekolah untuk menemani saya untuk menyelesaikan tugas saya sebagai CGP dalam modul 1.4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian acara ini saya tutup dengan mengucapkan basmalah.